Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Hari ini kita masih akan belajar bersama di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C, halaman 62 sampai 65. Untuk materi keragaman agama dan tempat ibadah, kemarin sudah dipelajari ya. Tugasnya sudah dikerjakan juga dengan baik. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar bersama materi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Tahukah anak-anak semua mengapa setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda? Ya, benar sekali. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda disebabkan adanya perubahan kondisi alam. Nah, berikut ini adalah penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi atau beras, persebarannya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung, persebarannya di Jawa Tengah, tepatnya Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian di Jawa Timur, tepatnya di Madura, dan Sulawesi, tepatnya di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Ubi kayu atau singkong, persebarannya di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri, dan Yogyakarta, tepatnya di Wonosari. Kacang tanah, persebarannya di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Selanjutnya, yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Tembakau, wilayah persebarannya Sumatera dan Jawa. Teh, wilayah persebarannya Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian di Jawa Tengah, tepatnya di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara, tepatnya di Pematang, Siantar, dan Sumatera Barat. Kopi, wilayah persebarannya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet, wilayah persebarannya di Aceh, tepatnya Tanah Gayo Alas, Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran, Deli, dan Serdang, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan, tepatnya Pegunungan Meratus. Kelapa atau kopra, wilayah persebarannya di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat, wilayah persebarannya Jawa Tengah, Salatiga, dan Sulawesi Tenggara. Pala, wilayah persebarannya di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh, wilayah persebarannya di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada, wilayah persebarannya di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana, persebarannya di Nusa Tenggara Timur. Rotan, persebarannya di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku.
Kemudian yang keempat, persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi, wilayah persebarannya di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda, persebarannya di NTT, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Budidaya udang dan ikan bandeng, wilayah persebarannya pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara, wilayah persebarannya Bali, Maluku, dan Papua. Nah, perhatikan persebaran hasil bumi dan laut Indonesia berikut ini ya anak-anak. Ini adalah peta hasil bumi dan laut Indonesia. Di sini setiap pulaunya, ini hasil bumi dan lautnya, ini berbeda ya anak-anak. Disebabkan karena kondisi alam yang berbeda juga. Nah, misalnya di Pulau Sumatera ya anak-anak, ini ada hasil bumi dan lautnya. Ini kelapa, sawit. Nah, kemudian kalau di sini juga Jawa, di Jawa ini bisa dilihat juga hasil buminya. Ini banyak sekali ya. Kemudian ini di Bali, Nusa Tenggara, ini jagung ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa mencermati lagi hasil bumi dan laut Indonesia di masing-masing pulau ya. Selanjutnya, materi penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut ini. Kita bacakan puisinya ya. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan, semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, dua baris kalimat yang dicetak miring ini merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Jadi, ini adalah penekanannya ya. Semangat dari pengarang untuk menggapai impiannya menjadi pahlawan cendekia. Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi materi ini, silahkan anak-anak kerjakan tugas berikut ini pada muatan IPS. Perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia pada buku pena halaman 65. Kemudian temukan jenis-jenis SDA dan tuliskan manfaat dari setiap SDA tersebut ke dalam tabel. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak bacalah puisi Selamat Pagi Dunia. Kemudian berilah garis bawah untuk memberikan penekanan pada puisi tersebut. Tuliskan apa makna baris puisi yang kalian garis bawahi. Oh maaf anak-anak, tadi yang di peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia itu petanya ada di halaman 64. Kemudian tabelnya ada di halaman 65. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.